Sebenarnya tujuan awal Muhammad membuat Al-Quran adalah untuk menyebarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab kepada orang-orang Mekah dan sekelilingnya, seperti yang tertulis di beberapa ayat Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 92, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12, Quran Surah As-Syura ayat 7. Dari ketiga ayat ini sangat jelas maksud dan tujuan Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil, yaitu agar Muhammad memberi peringatan dengan mengajarkan Taurat dan Injil kepada penduduk ibu kota Mekah dan sekelilingnya dalam bahasa Arab. Quran Surah As-Syura ayat 196-197, Quran Surah Yunus ayat 94, Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, Quran Surah Al-Ankabut ayat 47, dan lain-lain, menunjukkan jika isi Al-Quran yang sebenarnya adalah tentang Taurat dan Injil, bukan yang lain. Quran Surah As-Syura ayat 196-197 mengatakan bahwa isi Al-Quran itu disebut di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu dan para ulama Bani Israel mengetahuinya, artinya, jika ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil, tentulah ayat-ayat itu ayat-ayat siluman. Quran Surah Yunus ayat 94 mengatakan jika Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, jika isinya berbeda, tidak mungkin Muhammad diperintahkan bertanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 memerintahkan supaya jangan berdebat dengan ahli kitab, karena Al-Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil, dan Muhammad beserta pengikutnya telah beriman kepada Al-Quran dan Taurat dan Injil dan Tuhannya sama. Faktanya, apakah agama Islam sekarang ini beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhannya sama? Quran Surah Al-Ankabut ayat 47 mengatakan bahwa orang-orang yang telah menerima Alkitab juga beriman kepada Al-Quran. Apakah mungkin mereka yang beriman kepada Alkitab akan beriman kepada Al-Quran yang ada sekarang yang isinya menuduh kitab sebelumnya palsu? Isi Al-Quran menuduh Yahudi dan Kristen itu kafir, memusuhi mereka, menjadikan jin sebagai teman seiman, berpaling kepada ilah pagan Mekah pemilik Ka'bah, dan sorganya tentang seks. Jika tidak, berarti Al-Quran telah dipalsukan. Di dalam beberapa teks asli ayat-ayat Al-Quran masih dapat dilihat jika Muhammad mengakui dan mengajarkan jika Isa Al-Masih adalah Tuhan. Misalnya Quran Surah An-Nisa ayat 172 yang akan saya bahas di video ini. Quran Surah An-Nisa ayat 172 mengatakan supaya menyembah Al-Masih. Al-Quran berkata, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ada dua informasi penting yang terkandung di ayat ini, yaitu, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Kalimat pertama, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Mengapa Al-Masih disebut sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah? Jawabnya adalah, Al-Masih adalah roh dari Allah dan firman Allah. Kalau Al-Masih berasal dari roh Allah, tentulah ia adalah Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Al-Masih adalah seorang yang maha tinggi, sebab ia adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Al-Masih adalah Allah itu sendiri, sebab dia memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Al-Masih adalah Sang Pencipta, sebab ia adalah firman Allah. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya? Di dalam Al-Quran disebut Isa dapat menciptakan burung dari tanah, dapat menghidupkan orang mati, sebab Isa adalah manusia ilahi jelmaan dari roh Allah. Sedangkan di ayat lain Al-Quran berkata, selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Al-Masih adalah kebenaran, ia mengatakan perkataan yang benar. Al-Masih adalah seorang anak laki-laki yang suci, tidak berdosa, sedangkan semua manusia telah berdosa. Dan Al-Masih adalah jalan yang lurus, sebab ia adalah kebenaran dan firman Allah. Kalimat kedua,
dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, dan seterusnya. Jika ayat ini berbicara tentang Al-Masih, maka subjek kalimat ini adalah Al-Masih. Dengan demikian, menyembah siapa maksud kalimat menyembahnya di atas? Jawabnya adalah menyembah Al-Masih, sebab ia adalah jelmaan roh dari Allah dan firman-Nya. Allah, rohnya dan firman-Nya bukan tiga tetapi satu, sehingga Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Kata gantinya, pada kata menyembahnya, adalah kata ganti untuk subjek kalimat, yaitu Al-Masih, sebab Al-Masihlah yang dibicarakan di ayat ini. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak ada pelindung dan penolong selain daripada Allah. Beberapa ayat Al-Quran yang diajarkan Muhammad mengakui jika Isa memiliki sifat ilahi, antara lain. Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Tidak ada seseorang pun yang disebut firman Allah selain Isa Al-Masih. Isa berasal dari roh Allah dan Isa bukan dari benih manusia. Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah. Isa seorang laki-laki yang tidak berdosa, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Penyangkalan Isa Al-Masih itu Tuhan diduga terjadi setelah Muhammad meninggal, seiring dengan munculnya ayat-ayat yang mengubah kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, tempat penyembahan dewa Hubal, dan berhala-berhala orang-orang Quraisy. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti petunjuk dari para nabi sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Al-Quran berkata, mereka itulah para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Tetapi ajaran agama Islam yang sekarang justru mengikuti ajaran para ulama yang terdiri dari hadis, ijma ulama, qiyas, fatwa ulama dan meninggalkan kitab-kitab Allah yaitu Taurat dan Injil. Mengapa umat Islam menyangkal Al-Masih itu Tuhan? Karena umat Islam telah murtad dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil dengan mengubah kiblatnya dari Yerusalem ke Ka'bah, ke ilah pagan pemilik Ka'bah, yaitu sesembahan Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah. Apa dalilnya saya mengatakan jika umat Islam telah murtad dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil dan beriman kepada ilah pagan Mekah pemilik Ka'bah? Pada Quran Surah An-Naml ayat 91 sangat jelas ayatnya yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah dan pada Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 juga memerintahkan hal yang sama. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surah Al-Quraisy ayat 3. Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 adalah surat-surat Makkiyah yang mana menurut para ulama surat ini diturunkan ketika Muhammad masih berada di Mekah, yaitu antara tahun 610 sampai 622 Masehi. Kalau berhala-berhala di Ka'bah baru dihancurkan oleh Muhammad dan pengikutnya pada tahun 630 Masehi, bukankah pada tahun 610 sampai 622 Masehi Ka'bah masih tempat pemujaan kepada Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan ratusan patung lainnya? Dengan demikian, bukankah Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 adalah perintah untuk menyembah Dewa Hubal, Allah sesembahan Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah? Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 mengatakan, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 ini adalah peristiwa penyerbuan tentara Gajah tahun 570 Masehi yang dipimpin oleh Panglima Abrahah dari Yaman untuk menundukkan penduduk Mekah dan meruntuhkan Ka'bah. Akan tetapi, Allah membinasakan mereka sebelum maksud yang jahat itu tercapai. Tahun 570 Masehi adalah masa pra-Islam, yang mana orang-orang Mekah beribadah di Ka'bah untuk menyembah Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan berhala lainnya. Jika Allah melindungi Ka'bah, sebuah tempat memuliakan Dewa Hubal, dan patung-patung berhala, bukankah pribadi yang melindunginya adalah ilah berhala Hubal dan jin kafir yang ada pada patung-patung itu seperti kata Ustadz Abdul Somad? Quran Surah Al-Isra ayat 1 berkata, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1 ini adalah tentang Isra Mi'raj, yang mana Allah SWT memperjalankan Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj ini menurut para ulama terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi, sebelum Muhammad hijrah ke Madinah. Bukankah antara tahun 620 sampai 622 Masehi Ka'bah masih tempat pemujaan kepada Dewa Hubal dan dewa-dewi lainnya? Bukankah ayat ini telah menunjukkan bahwa yang memperjalankan Muhammad Isra Mi'raj adalah Dewa Hubal yang diimani sebagai Allah SWT bagi umat Islam? Di dalam Al-Quran masih terdapat berita tentang Taurat dan Injil, ayat-ayat yang diajarkan oleh Muhammad. Namun setelah berpaling ke ilah pemilik Ka'bah, ayat-ayat tentang Taurat dan Injil masih dipakai dan menambahkan ayat-ayat untuk membenarkan Tuhan negeri Mekah dan ayat yang menyangkal ketuhanan Al-Masih. Apakah umat Islam beriman kepada Tuhan YHWH yang menurunkan Taurat dan Injil seperti yang diakui di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 bahwa Tuhannya sama? Jawabnya, tidak, sebab umat Islam telah beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Apakah umat Islam beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil seperti yang diakui pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 46? Tidak, dan mereka menuduhnya sudah palsu. Agama Islam beriman kepada hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama dan yang lain yang merupakan buatan ulama. Al-Quran yang katanya berisi berita gembira dan perintah Allah, tetapi hanya dibaca dan dihafalkan dalam bahasa Arab, walaupun tidak paham artinya. Berita gembira dan perintah Allah SWT di dalam Al-Quran cukup untuk dibaca dan dihafalkan dalam bahasa Arab, tidak penting mengerti apa perintahnya dan isi beritanya. Apakah umat Islam dapat disebut bertakwa kepada Allah jika perintahnya hanya dibaca dan dihafal tetapi tidak mengerti isinya, tetapi justru mengikuti ajaran-ajaran para ulama yang tidak berasal darinya? Padahal Al-Quran sudah mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan, menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Jika umat Islam hanya mengikuti perintah manusia, hadis, qiyas, ijma ulama, kitab kuning, dan lain-lain, tetapi mengesampingkan kitab-kitab Allah yaitu Taurat dan Injil, apakah Anda dapat dikatakan bertakwa kepada Allah? Quran Surah Maryam ayat 71-72 berkata, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Apakah umat Islam dapat disebut orang-orang yang bertakwa kepada Allah jika tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Taurat dan Injil, tetapi hanya mengikuti perintah ulama melalui kitab hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, kitab kuning dan lain-lain? Karena umat Islam tidak bertakwa kepada Allah,
tetapi bertakwa kepada Muhammad dan ulama, bukankah akibatnya semua umat Islam akan mendatangi neraka dan kekal di dalamnya? Oleh karena itu, semua umat Islam pasti masuk neraka. Lebih baik mana, beriman kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan yang benar, atau beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang tidak lain adalah Dewa Hubal, sesembahan orang-orang Quraisy di Ka'bah sejak zaman jahiliyah?